ngapain? Halo guys, jadi ini gue bakal bikin podcast bareng 3 teman gue. Gue mau nanya sesuatu. Tema kali ini lah tentang cinta. Gue bakal nanyain tiga orang ini apa sih arti cinta dari mereka. Gue mau nanyain gimana sih apa sih itu cinta. Sebagai orang awam di percintaan, kita bakal bertanya ke mereka semua ini. Oke, jadi nggak awam. Apa? Jadi gimana ya? Kayak Aku Rena. Oke, kenalin nama kalian dulu. Ini Oke, berpengalaman. dari nama dulu. Tadi pertanyaannya apa makna cinta? Oke. Jadi Oh, perkenalan dulu, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nika Rena Krisna. Bisa dipanggil Rena. Yang nanya Rena itu siapa? Ini ya orangnya. Ya. Jadi arti cinta menurut gue itu tuh ketika kamu ngerasa nyaman, kamu ngerasa jadi diri sendiri, kamu merasa ya pokoknya ketika kamu bisa jadi diri kamu sendiri depan cowok atau cewekmu gitu, terus kayak kamu dihargain gitu, kayak ya gitu lah pokoknya. Aku nggak tahu mau ngomong apa ya. next. Oke, terima kasih dari pendapat dari Rena. Oke, kita lanjut ke pendapat dari Yoga yang Ini di post. mungkin di YouTube ya. Aku pasnya di second doang sih, di second. Kalau secondku. Jadi kita bakal ke narasumber kedua kita, ada Yoga di sini. Oke, gimana menurutmu? Jadi buat orang yang awam nih, buat aku yang awam gitu, coba jelasin gimana. Aku sebenarnya udah lama banget ya. Karena kayak dari SMP lah. Sejauh ini ya, aku belum nemu sih arti yang beneran arti cinta yang orang-orang bilang itu. Karena aku kayak di akhir pasti ada something yang terjadi gitu. Entah perubahan sikap orang atau gimana. Ya, Karena ya nggak usah ya sih. selalu berubah-ubah. Oke, nah terus pertanyaan lagi nih, kalau misal kalian berdua itu kamu nah kita narasumber ketiga kita Reisha. Oke, bisa dijelaskan bagaimana menurutmu? Aku sama kayak Pandey, nggak ada pengalaman banyak. Cuman menurutku tuh kalau cinta tuh dimana dua orang yang bisa saling memaafkan dan berkembang lebih baik tanpa ngejudge satu sama lain. Gitu kali. Nggak tahu sih. Nggak tahu cok. Nggak tahu. Belum Arti cinta tahu. tuh banyak banget nggak sih guys? Nggak bisa dideskripsikan ya nggak sih guys? Setuju. Oke, aku setuju. Layung. Kalau dari aku sendiri nggak usah ya nanti. Saya aku kan jadi MC gitu, jadi di sini aku bertanya lah kayak. Nah, next question. Oke, next question. Jadi kalau misal nih kalian berdua tuh lagi berantem nih, sama-sama tinggi egonya. Nah, terus gimana sih cara kalian menyelesaikan masalah itu walaupun ego kalian berdua itu tinggi? Apakah saling diam-diaman atau gimana sih? Coba. Oke, dari siapa dulu mungkin? Dari aku Oke, ya. dari Yoga ya. Aku 2 kali udah nemuin 2 cewek yang egonya benar-benar tinggi. Ya sebenarnya kalau ditanya egoku tidak lumayan tinggi, tapi aku kayak lebih milih nggak yang ngeluapin bener-bener kayak marah gitu loh ke dia. Aku lebih milih kayak ya udahlah diam dulu, aku mungkin ngapain main game gitu biar nenangin diriku, baru aku nggak mau juga ngasih silent treatment ke cewekku gitu loh, kayak saling diam-diaman lama. Jadi ya udah mending tenangin diri sendiri aja gitu. Kalau emang dia nggak mau ngomong duluan, ya udah aku duluan gitu, biar nggak terus-terusan berantem. Setidaknya jangan sampai lewat berhari-hari lah, mungkin sehari ya, atau setengah hari mungkin gitu kan. Ya itu aja. Malaysia terakhir nih. Oke, lanjut ke Ya, aku juga sebenarnya bingung mau jawabnya kayak gimana, tapi kalau menurut aku, kalau sepengalaman aku, kalau misal aku berantem terus egonya lagi sama-sama tinggi, pasti kayak aku tanyain dulu, dia butuh waktu sendiri dulu apa enggak. Mungkin kalau pikiranku kalau misalkan kita punya waktu sendiri-sendiri, mungkin kita kayak bakal bisa introspeksi diri gitu kan. Kayak mungkin kita bisa mikirin, kayak bisa ada pikiran gitu lah, oh kayaknya tadi aku deh yang salah, aku kayaknya gini. Karena aku biasanya kayak gitu. Nah, cowokku juga kayak gitu biasanya. Nah, Cewek pernah punya pikiran gitu. terus
kalau misalkan emang dia butuh waktu sendiri ya udah biarin. Kita juga mungkin aku juga pasti bakal butuh waktu sendiri. Dan setelah itu ya emang biasanya aku pasti chat duluan, aku tanyain gimana bla 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 bla, nanti ya udah baik kan. Biasanya kayak gitu. Tadi pertanyaannya Kalau misalkan berantem Ya berantem, egonya tinggi, sama-sama tinggi aku gitu. sih belum pernah, cuman kalau aku lagi berantem entah sama temen atau siapa, aku cenderung diam dulu, ngejauh, menenangin diri, berpikir, benar-benar berpikir tadi aku ngomong apa aja, aku ada salah nggak ya, kalau aku ada salah aku bakal bilang, ngomong lagi ke orang yang pada berantem, aku bisa kayak gitu gitu sih, POV cewek. Oke, itu 3 pendapat dari teman-teman gue. Ya kalau gue sih jawabannya mungkin hampir sama Yoga ya kan, kayak kita sebagai cowok itu pasti butuh waktu buat tenangin diri, buat ngejernihin pikiran, karena kalau lagi ego tinggi itu biasanya kita sering toksik ke pasangan gitu. Jadi harus ambil waktu buat jeda dulu, nggak nyampe 2 hari sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu kayak kalau kalian nih dekat udah sebulan 2 bulan tapi kalian tuh gimana ya, udah dekat banget lah, tapi kalian belum tahu nih kalau si cowok tuh nyembunyiin, si cowok atau si cewek ini tuh ada nyembunyiin sesuatu yang gimana ya bilang, kayak gimana ya bilangnya, anjir gue bingung juga. Kayak sifatnya itu kayak sifat mereka gitu loh, kayak kita udah kenal banget nih tapi mereka nggak nyeritain sifat mereka yang gini. Terus gimana sih tanggapan kalian gitu, cara nerima kalian itu gimana sih? Jadi ya kalau misalkan dia nyembunyiin sesuatu gitu ya. Nah, aku Dengerin ya. Aku sebelumnya itu pasti nanyain dulu lah, kalau misalkan waktu udah deket tuh nanyain, aku mending tahu duluan daripada tahu di ending gitu. Jadi aku tanyain ke dia apa aja, yang sejauh apa kamu sama mantanmu dulu, kayak aku tanyain sejauh apa dia. Terus mungkin kalau misalkan dia mau, dia ngasih lihat semua arsip apa kayak IG, TikTok, apa kayak WA, kayak pasti aku liatin. Terus ya udah ya, walaupun bakal sakit hati juga, tapi udah mending kayak gitu nggak sih, daripada tahu di ini. Aku jawab pertanyaan nggak sih anjing? Ya terus Ya, gitu. Terus hubungan itu bakal lanjut apa enggak setelah kamu tahu kenyataannya gitu? Tergantung kenyataannya gimana. Kalau misalkan aku ngerasa aku susah buat nerima dan bakal bikin aku overthinking nantinya, kayak bakal bikin aku terus-terusan overthinking. Nanti aku takut malahan tiap hari aku berantem sama cowokku gara-gara aku overthinking gitu. Kayak jadinya tergantung sama masa lalunya apa. Kalau masih bisa diterima ya udah aku lanjutin, kalau nggak bisa ya udah balik. Oke, thank you Lara. Kita lanjut ke Yoga. Kirain mau diajak. Sebenarnya aku sama aja kayak yang dibilang Reina tadi. Cuman bedanya di aku ya. Kalau emang sih ya, kalau misalnya masalahnya kayak terlalu parah gitu loh, kayak susah diterima, aku juga bakal milih ya nggak mau berhubungan sama dia gitu loh. Cuman kalau masalahnya kayak sebatas kayak ya masih bisa ditoleransi, aku bakal kayak coba, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau sama aku ya hilangin lah sedikit-sedikit gitu, biar nggak buruk juga gitu sama mirip-mirip kayak mantannya. Jadi ya gitu aja sih, kalau lebih hampir mirip sama Rina. Oke, untuk Resya mungkin ada. Aku nggak bisa jawab karena aku belum ngalamin. Oke, cukup 2 narasumber aja. Pre F to Reisha. Jadi kalau di gua nih, gimana ya? Karena gue baru banget ngalamin nih, gue baru tahu gitu kayak. Jadi gue coba bakal dengerin dianya dulu sih, kayak karena aku dapat dari 2 sudut pandang, dari sudut pandang temenku dan juga sudut pandang bentar. Kamu juga. Sini Kamu aja sini botak. Jadi mohon maaf, 2 narasumber kami harus meninggalkan podcast karena ada sesuatu yang mendadak. Jadi lanjut lagi. Kalau buat gua tuh ya, karena gua bener-bener baru ngalamin banget, jadi gue bakal dengerin dari 2 sumber gitu loh. Soalnya gue denger dari teman gua dan juga dari cewek gua.
dan kata cewek gue itu tuh udah lama banget kejadiannya, jadi gue bakal coba percaya ke lu dan gue bakal ngasih kepercayaan gitu loh, jangan sampai kepercayaan ini lo break gitu loh. Kalau lo break ya udah udahan gitu loh. Nah itu aja sih. Next question terakhir. Lah nambah narasumbernya Oke, aja. untuk pertanyaan terakhir apa ya? Gue juga bingung. Last question. Next question. Tanya apa yang penting bang? Yang menurutmu penting banget ya Intinya nanti. kok hubungan tuh harus ada komitmen satu sama lain nah. Hubungan sini Tak kan ngomong, enggak tak. bang. Bener. Sorry. Cu. Nah ini pertanyaan yang sering mungkin bikin gue ganjel. Kayak Anjing. semisal nih, gue kan sebagai cowok biasanya sering banget mengawali chat. Kalau misal cowok lu tiba-tiba nggak ngechat, cowok nih gue lebih intens ke cewek nih. Gimana cara lu ini? Apa kalau bakal ngechat duluan atau gimana? Lu cewek. Aku udah. Oke. Cewek. Udah boleh jawab nih. Aduh. Tapi aku Jadi paham. kalau di aku tuh bukan tipe orang yang mempermasalahin mau ngechat duluan atau gimana. Jadi tergantung ke orangnya masing-masing kan. Kalau cowokku emang lagi nggak ngechat, ya udah aku bakal chat duluan. Tapi aku harus tahu juga dia itu tuh kayak lagi ada kesibukan apa gitu loh. Kenapa sampai dia nggak ngechat gitu. Kalau dia nggak ngasih tahu sebelumnya, aku bakal tanya setelahnya. Kenapa tadi tuh nggak ngechat gitu. Nah, kalau misalkan aku chat duluan juga sebenarnya nggak apa-apa, ya udah. Karena kan masa hubungan tuh kayak ada apa ya? Masa cowok harus ngechat duluan terus gitu. Tapi juga ada pertanyaan tambahan nih, kayak kan terkadang tuh banyak banget nih kayak kalau menurutku ya, dari sudut pandangku tuh kayak cowok itu lebih sering nyari topik ketimbang cewek. Menurutmu gimana? Aduh. Tergantung Tergantung orangnya. Enak. Kebetulan kalau cowokku tuh emang banyak gitu omongnya, emang menyel, jadi banyak ceritanya tiap hari. Dan aku juga orangnya kayak gitu, banyak banget ceritanya tiap hari. Jadi ya udah kita bakal adu bacot sampai tengah malam ya. Udah gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke yoga, teman-teman. Aku nggak tahu sudut pandang cewek. Tapi bukan cewek juga, aku udah nggak punya lupa. Tapi aku sempet juga pernah punya cewek mirip-mirip kayak Reina, kayak Minyi lah, banyak ngomong. Jadinya beneran bakal bisa sampai begadang kalau emang topiknya nyambung. Apalagi kayak dari satu topik ke topik lain tuh kayak jalan itu loh. Jadinya kayak terus kayak domino jadinya. Jadinya nggak ada yang diam. Kebanyakan orang kan kayak gitu. Ada yang diam. Jadi kadang kita kesel, tapi tergantung lagi ke orang yang ngomong kan. Kayak dia itu mau nggak aku tuh cuma dengerin gitu loh, nggak balas ceritanya. Jadi ya, itu aja. Ada yang disampaikan? Last Kalau aku tuh orang yang suka yeping, ya semua temen-temenku tahu aku suka banget yeping. Jadi kalau aku tuh nggak masalah sih ngechat duluan, kalau udah hilang juga nggak apa-apa. Selagi kalau nggak seharian full terus sampai besok kan juga nggak ada ngabarin, sampai ada aku ngechat juga nanya dia kemana, habis ngapain, nggak ada yang ngejawab. Itu nggak banget sih. Tapi selagi dia hilang terus aku nanya dia kemana tadi, dia nggak jelasin, ya itu pasti nggak apa-apa. Dan aku juga suka yeping, aku suka kalau dia ngedengerin semua ceritaku. Cehan. Ya cehanku walaupun nggak jelas, tapi dengerin tuh aku suka. Karena aku anaknya suka banget yeping, nggak bisa diem mulutnya. Oke, kebanyakan dari kita last, kayak gitu. bener-bener last nih, ada tambahan buat soal topik-topik begini nih. Gimana sih perasaan kalian kalau udah cerita asik banget, jawabannya cuma oh atau oh, atau kayak jawabannya tuh pendek banget. Terus reaksi kalian tuh bakal kayak gimana sih? Bakal lanjut cerita atau udahan? Gimana sih menurut kalian? Kalau aku udah ya. Kalau aku tergantung, saya kalau cerita terus moodku tuh lagi bagus banget dan nggak ya lagi stabil lah moodnya, terus dia juga jawabnya jelek, aku sebenarnya bakal nanya kamu kenapa, lagi ada apa kayak gitu. Tapi udah moodku jelek, terus dia jawab kayak gitu, lagi nggak stabil, aku bakal kesel dan cenderung ya udah aku langsung hilang dulu, mikirin kenapa ya kayak gitu. Nanti pas mood udah stabil baru ngechat dia lagi. Kalau aku kayak gitu sih. Mungkin dari yang lain ada Komitmen ini, Kalau misalkan aku cerita tuh sejauh gitu aja, sebenarnya sama aja kayak Resha, kayak aku pasti
pasti tanyain dulu dia kenapa. Kalau misalkan dia emang lagi ada problem terus dia bad mood jawabnya kayak gitu, ya udah pasti bakal aku ngertiin. Tapi kalau misalkan dia emang lagi oke-oke aja terus dia jawab aku kayak gitu, ya gimana ya, anjir, perasaan orang ya bad mood juga lah. Soalnya aku tuh selalu ngusahain gimana ya, aku tuh nggak enakan kalau misalkan orang cerita aku mau jawabanku itu tuh bikin orang ngerasa bikin Kayak ngerasa bisa bikin pendapat ini gitu. gimana ya, kayak bisa Bisa bikin nimpalin lah. Iya. iya bisa nimpalin. Jadi kayak, Iya. Gini. Ikut kok aja excited juga. Nah ya biar bisa bikin orang ngerasa nyaman lah cerita sama kita gitu. Aku pasti selalu pengen respon tuh kayak gitu ke orang. Nah kalau misalkan orang nggak bisa ngimbangin itu di saat mood mereka tuh sedang baik-baik aja tuh, kayaknya aku bakal bad mood juga deh. Kayak bakal bad mood, bakal bete. Dah. aku sih tergantung orangnya ya. Karena aku lumayan banyak punya teman yang kayak anjing, kayak cerita anjing. Juga kayak angin kalau dengan cerita. Iya. Apa namanya? Kalau ke cewek kayak aku sih jarang dapet respon, kecuali emang dia lagi bete aja gitu. Kalau lagi bete dia paling kayak, kalau nggak diem ya pasti ya gitu ya. Tapi beda ceritanya kalau misalnya aku benar-benar punya cerita yang kayak benar-benar dalam ya. Aku nggak peduli respon lawanku tuh kayak gimana gitu. Lawan bicara tuh nggak peduli aku. Mau mereka dengerin aja. Kayak aku lebih plong kalau misalnya aku mending cerita aja deh. Aku mending cerita aja daripada mendem sendiri gitu. Iya, sama-sama. Jadi aku nggak peduli respon orang tuh kayak mau mereka jawab. Maya, aku punya tuh teman kalau lihat cerita tuh dia selalu gitu aja. Aku ya udah lah, yang penting aku curahin isi hatiku aja gitu. Ya kalau kerja sih nggak tahu ya perbedaannya. Kalau dari gua sendiri sih, gue pasti bakal langsung bad mood ya kan, karena gimana ya, kayak cerita aku itu dikit, kayak sekali aku cerita tuh pengen kamu tuh pengen ikut ngembangin ceritaku juga gitu loh, kayak pengen nanya. Jadi kalau misal ada yang jawab gue itu, pasti aku bakal capek, males. Gue pasti bakal langsung caw dari chat, karena mood gue langsung bad banget kalau kayak gitu. Dan itu aja sih. Oke, terima kasih untuk 3 narasumber kita hari ini. Selamat datang semua di podcast Mr. P episode 2 bersama narasumber kita. Bisa ganti backgroundnya nggak? Itu mau lewat nggak apa-apa kok. Ya bukan gitu, dia tuh kayak ngomong sama Gimana ya? orangnya ngomong biasa. Kita ikut lagi nih. Soal friendly, mau ke cowok ada cewek, apa tanggapan kalian soal friendly dan flirting? Aku bisa jawab. Itu friendly ataupun flirting, apa sih bahasa zaman sekarang, aku juga nggak ngerti. Mungkin bisa dijawab dari siapa dulu? Ya udah. Mungkin dari aku ya. Oke, dari Yoga dulu. Dari POV cowok yang emang aku berani cat diriku, aku nggak posesif. Mau gimana pun pasanganku punya temen cowok, aku pasti nggak bakal pernah mikir kayak aneh lah. Karena aku nyari cewek itu dari awal aku udah tahu dia itu gimana sih friendly-nya. Karena kan ada yang friendly berlebihan sama friendly yang emang buat temenan doang. Karena yang berlebihan kan kayak pengen diperhatiin gitu sama orang lain gitu, caper. Itu aku nggak suka. Nah, makanya aku kalau misalnya aku udah pacaran, aku pasti bilang ke cewekku sendiri, bilang kamu mau temenan sama ini, mau temenan ini bebas aja. Cuman satu sih pesanku, kayak ingatlah kalau kamu tuh udah punya cowok gitu. Bedanya kamu kalau kamu udah punya cowok, kamu jangan berlebihan kayak gini sampai kayak gini. Ya udah deh. Itu POV dari cowok, kita langsung lanjut ke POV dari cewek ya, Bang. Oke, dari aku juga menganggap diriku ini tuh emang bukan friendly. Maksudnya friendly itu dalam artian lingkungan pertemananku tuh nggak ya cewek-cewek semua. Nih kayak aku punya teman cowok juga, sering main bareng juga. Dan aku juga nggak pernah melarang cowokku buat buat deket bukan buat temenan sama cewek, apalagi kalau misalkan itu tuh urusan organisasi atau apa-apa. Kalau emang lagi butuh berdua ya udah
selagi masih tahu batasan. Ya batasan friendly menurut aku tuh gimana ya? Ya jangan sampai terlalu touchy gimana ya, kayak deket-deket gimana gitu nempel. Nggak suka kayak gelendak gitu, nggak suka. Kayak soalnya aku nggak kayak gitu. Soalnya kalau misalkan aku kayak gitu ya udahlah kayak gitu aja juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku nggak suka kayak gitu. Friendly segininya aja, sewajarnya aja. Nggak ada salahnya kok punya teman lawan jenis. Lah, Emang gitu. oh emang. Udah anjing gitu doang anjir. Oke, lanjut. Jadi oh ya, bentar coba apa sih beda? Apa sih itu flirting anjing? Flirting tuh kayak goda lawannya. Ya mirip-mirip caper nggak sih? Iyalah. Oh, menurut Kalau aku kan hitungannya friendly ya, cuman aku friendly tapi enggak ya gampang suka. Bedain orang yang friendly sama gampang suka. Kalau misalnya aku suka sama orang dan aku tahu dia dan dia sama aku cuek, terus pas udah sama aku dia tiba-tiba friendly, itu aku bakal kesel. Tapi dia sebelum sama aku udah friendly, terus pas sama aku friendly juga ya nggak apa-apa. Lagi friendlynya tuh bukan yang kayak peluk-pelukan, minut-minutan kayak gitu tuh. Karena aku juga nggak kayak gitu. Jadi aku selalu berharap dapat yang simpel. Misalnya dia friendly, aku juga harus boleh friendly. Kalau misalnya aku nggak ngasih dia friendly, ya aku juga harus Komitmen namanya. friendly. Iya, Rahen, komitmen Rahen. Itu. Mau soal jawab perkomitmen anjing. Sih. Oke, jadi Botak kalau tunjukin dari- mukamu kalau ngomong Turun anjing. sini, turun nih. dari gua sendiri Rahen belum jawab. friendly itu kayak oke lah. Aku juga punya temen cewek kok, kayak lu punya temen cowok tuh normal kok, banyak yang punya temen cowok, tapi sewajarnya aja itu lo kayak mau kumpul bareng cowok oke lah, tapi jangan timpang banget gitu loh kalau kumpul. Kayak misal lu cuman berdua cowoknya berenam itu gila gitu, kayak enggak. Dan juga kalau bisa jangan sampai keluar berdua, bener-bener berdua. Kalau kecuali kalau genting banget dan ngehubungin aku, ada penjelasan yang masuk, mungkin aku bisa terima gitu loh. Itu aja sih. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini nggak part 2 jadinya, ntar aku masukin ke part 1 aja. Lanjutin doang. Ya lanjutin doang karena Ada yang ketinggalan. Oh, Ada yang ketinggalan gitu ada ya. yang ketinggalan, ada yang ketinggalan. Karena Makanya baterai backgroundnya gua- masih sama ya. Kalau mau Karena- bikin partner ntar di luar. ya karena baterai gua juga udah 5%, jadi terima kasih untuk hari ini. Oke, terima kasih untuk 3 narasumber kita hari ini. Sama-sama. 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 Terima kasih sudah mampir di podcast ala-ala ini. Halapi Mr. P. Mr. P. Mr. P. Mungkin Signing selanjutnya out. Bye bye. Pen. Be quiet. Signing out. Bye bye. intinya kalau kata temen gua ada satu kata-kata soal percintaan. Dia tuh manggil Jaya Intinya sisain satu ruang kosong buat patah hati. Itu aja sih kalau kata temen gua. Terima kasih yang Ya. sudah menonton podcast hari ini. Sisain ruang buat kecewa. Intinya gitu Sisain aja. ruang Kalau buat kalau kecewa. berani jatuh cinta, sisain ruang buat kecewa. Ya, itu sih. Perjuangin terus sampai capek. Iya. Iya. Kalau belum, iya Cok, kalau Iya. belum capek akan ikut. Benar-benar. Mau gimana ya selama. Dia tuh kayak manggil Jaya Ada yang kamu punya. Jaya Prana tuh kan lewat. Lagi Nyesel, selalu nyesel. Itu bener banget. Hargain. Belum Treat dia sebaik-baiknya. Cium. Lagi dia masih ada. Ya, sebenarnya pertanyaanku masih ada banyak. Ada mungkin Cuman karena waktunya udah habis, jadi kita nanti di part 2 aja. Next Thank you. episode. Kalau sama Terima kasih sudah menonton teman-teman. Kayak gini Sampai jumpa di part 2 ya.